Alright, kembali bersama gua Raven di Indobru TV. Dan pastinya kalau lo udah ngeliat dari judul-judulnya udah tahu ya, ini tentang belajar ganteng. Belajar ganteng bukan cuma fisik tapi selera. Dan sekarang gua udah kedatangan tamu, teman gua juga nih. Langsung aja kita sambut. Di sini ada Brother Nganga. Yeay. Nganga, Yes. lo punya band juga namanya Pandanwangi ya? Betul. Pandanwangi itu seperti apa musiknya? The Pandanwangi itu musiknya kayak punk rock gitu lah. Oke. Ya, jadi Buat yang belum kenal. Nah, jadi saya udah band namanya The Pandanwangi. Oke. Yang dimana The Pandanwangi adalah sebuah akronim yang berarti adalah pang, dandan, dan wangi. Wih. Ya. Jadi kita mau ngerubah stigma orang-orang kalau dimana kalau anak pang itu katanya kumuh, Iya. nggak mandi, Iya. terus belel lah apa segala macam. Ternyata nggak juga. Pang tuh juga ada yang wangi, yang dandan, buat orang-orang supaya nyaman sama mereka gitu. Wah, ini Ya. pas nih dengan belajar ganteng kali ini. Yes. Dari ideologi punk. Betul. Ya nggak tahu ya. Kalau menurut lo ini juga penting nih. Ini pertanyaan 1000 orang, bukan 1000 sih. Berbagai macam manusia dari seluruh negara dengan ideologinya. Punk. Ya. PUNK. PUNK. Betul. Pengertiannya buat lo sendiri apa? Punk itu sebenarnya itu bukan, kalau kata orang kan wah gaya lu ngepang gitu Iya. kan. Gaya lu apa? No. Kalau menurut gue pribadi gitu ya. Punk itu pemikiran. Oke. Iya, ya ideologi tapi bukan gaya hidup. Gitu. Karena apa ya? Lo lakuin aja kayak orang biasa gitu. Oke. Tapi lo thinking as a punk gitu. Oh, Ya, iya, gitu. iya. Jadi sebenarnya sesuatu yang apa ya? Lo belajar untuk mengenali hidup juga. Betul. Sampai lo punya pola pikir sendiri. Iya. Dan makanya pengertiannya kadang-kadang punk itu anti pemerintah gitu juga. Iya. Tapi sekarang sudah meluas. Sekarang benar udah nggak? meluas banget sih gitu. Dari setiap negara juga Ya. beda-beda. Ada yang kelewat apa ya, kelewat bau mungkin istilahnya, dengan jarang Iya, mandi, anti iya. segalanya. Nah, kayak misalnya jarang mandi terus jadi bau itu kan sebenarnya cara mereka kali ya. Kalau Iya. menurut gue nggak mandi ya gue ganteng-ganteng aja gitu. Ya udah, Oke. gitu kali ya. Kalau menurut lo ganteng kayak gitu ya ganteng. Tapi kan makin kesini ya lu juga harus mikirin orang kayak apa kali di samping lu gitu. Iya. Karena ada yang merasa kalau ya ini yang pernah gue lihat ya, yang nonton ya. Ini gue pernah lihat dia nggak mau mandi karena itu adalah kebiasaan kapitalisme. Wah, Oh ya kan, ada tuh yang kayak Bener, gitu. bener. Ada yang anti pakai baju bermerek karena itu adalah ya sama mungkin kapitalisme atau sesuatu yang dibentuk oleh orang-orang supaya kita mengikuti alur gitu. Betul. Terus punk itu melawan dari semuanya itu. Ada yang kayak gitu ya? Pang itu melawan benar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pang melawan, gue ngelawan bos gue di kantor dengan cara gue sendiri gitu. Tapi ngelawannya juga dengan cara yang bertanggung jawab. Lu bisa cari groundnya kenapa lu bisa ngomong kayak gitu. Oke. Sebenarnya semuanya ngelawan boleh aja. Oke. Gitu. Tapi kalau lu ngelawan tapi nggak ada basic thinkingnya ya buat apa? Oh, Gitu. itu yang bikin ganteng Ya, tuh. ya. Statement lo apa? Latar belakangnya apa? Betul. Harus ada. Ya. Kalau lo cuma hanya karena ngikutin orang, Betul, katanya gitu. nah, itu nggak keren. Lo jadi nggak ganteng di situ. Betul. Nah ini nih buat yang baru pertama kali nonton, gue pengen kasih tahu belajar ganteng ini bukan cuma fisik tapi selera. Kita belajar sesuatu yang bisa apa ya? Bukan belajar sih, kita ngobrol. Sesuatu yang bisa bikin kita jadi lebih baik dari sebelumnya paling enggak lah. Betul. Kita share aja. Lo berarti bermusik udah berapa lama? Wah, dari 97 kayaknya, Ben. Oke. Iya, tapi Pandanwanginya dari 2019 kayaknya. Oh, sesuatu yang baru ini. Sesuatu ya? yang baru. Nah, di musik sendiri lo sebagai apa? Manajer? Gue sebagai vokalis. Cabling. Cabling. Ya, jadi di Pandanwangi itu sebagai vokalis, sebagai ya manajer juga kali. Iya. PR. Ngurusin Asik. semuanya ya. Ngurusin semuanya. Nah, kalau misalkan bermusik, terus lo juga di acara mungkin acara punk atau mungkin acara musik pada umumnya, lo pasti mempunyai habit-habit yang harus sesuai dengan keinginan lo. Betul. Sesuatu yang nggak bisa asal. Ya. Nah, gue pengen tahu kalau menurut lo di gigs gitu, di panggungan gitu, yang menurut lo nggak ganteng, entah itu tamunya, entah itu artis lain, entah itu IO-nya, yang nggak ganteng tuh dalam arti
ini enggak banget nih yang kayak gini, harusnya tidak terjadi lagi di Indonesia atau mungkin di wilayah tertentu. Sebuah acara musik itu nggak ganteng ketika artisnya tidak diperlakukan semestinya. Misalnya rundown mundur, ya kan, terus ternyata tidak sesuai dengan riders gitu, atau ya tidak sesuai dengan awal obrolan aja gitu. Misalnya ternyata ini kita nggak ada budget untuk bayar, orang-orang masuknya gratis, ternyata bayar, gitu. Bilangnya ini CSR, ternyata enggak gitu. Oh iya, iya kan. Taunya jual tiket, masuk ke kantong sendiri. Ternyata ada presale lah. Itu dari ininya ya, dari apa? Dari segi panitia kali ya. Oh ya, penyelenggara panitia IO gitu ya. Itu kurang ganteng tuh kalau gitu. Gue juga pernah sih mengalami hal-hal seperti itu. Yang masuk rundown, gue dibilang manggung sebelum maghrib, taunya malah main terakhir. Ternyata malah disuruh azan maghrib. Iya. Gue yang azan gitu ya. Si ngerti tuh gue. Nah itu dia. Kalau dari penyelenggara, kalau misalkan dari sesama musisinya, yang kurang ganteng. Gue pernah main dulu di acara lumayan gede lah, clothingan gitulah. Jadi harusnya gue tuh main jam 9 malam. Oke. No, jam 7 malam lah. Oke. Terus tiba-tiba ada band yang lumayan gede gitu, medium size gitu, terus tiba-tiba bilang, "Mas, sorry Mas, gue maunya main duluan boleh nggak? Karena gue harus pergi ke acara lain." Gitu. Loh, minta izin gitu. Minta izin gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman kayaknya how to say-nya aja kali salah gitu. Jadi harusnya sih artis-artis itu ya sesuai sama timeline lo aja gitu. Iya, kalau emang lo harus main jam 9 ya jam 9, jangan mundurin gitu. Karena penonton kita beda jadinya. Jadi akhirnya gue setujuin, pas pas dia main itu fans masanya masa gue. Pas gue main masanya masa dia tuh, tuker. Dia nonton gue cewek-cewek gitu ya nggak apa-apa juga sih. Ada benefitnya juga ya. Ada benefitnya juga. Nah, gue pernah ngalamin salah satu yang gak ganteng dari seniman musisi lain gitu kalau di acara. Ngeset atau ngatur mixer. Yang udah ngambil channel. Betul. Mungkin gue juga tahu sih mereka, karena mungkin mereka namanya lebih besar, bayar lebih tinggi. Tapi kan mereka menurut gue perlu ada pengertian kebersamaan. Betul. Dimana mixernya cuma segini, kebersamaan juga dong. Kita juga pakai, jangan kita udah soundcheck diubah-ubah. Itu sering terjadi juga kan? Sering banget ya. Mungkin itu sedikit masukan kali ya buat teman-teman yang gue pengen tahu deh yang terjadi itu sebenarnya apa ya kalau kayak gitu ya. Karena mungkin gini ya, mereka punya spesifikasi juga secara riders, secara rider sound gitu kan. Kayak misalnya band ini channelnya 16 atau berapa, vokalisnya 4 gitu ya kan. Tiba-tiba pas kita yang mau cek sound, channel udah dikunci nih punya dia nih, gitu. Apalagi yang punya manual gitu kan, kunci tuh. Jadinya kita yang band baru nggak punya kesempatan buat nunjukin dengan maksimal karena channel kita dipotong-potong itu tuh. Akhirnya ya sorry tuh saya jadinya kenapa sih yang harus gede cuman kalian doang nih. Justru kita yang di underground yang tadi jadi main di gigs, gue main di acara lebih gede lagi jadi nggak punya kesempatan. Karena jujur ya kita dari underground juga nggak banyak yang ngerti, banyak juga yang nggak ngerti soal perchannel-an dan per audio-audioan itu. Gitu. Udah nggak ngerti lu nggak dikasih kesempatan ya udah. Suka eksklusif sendiri ya. Iya gitu. Tidak mengerti kepentingan bersama. Betul. Sering terjadi. Nah sekarang kalau di crowd yang kurang ganteng nih, misalkan lo sebagai orang yang di atas panggung dan melihat kegiatan-kegiatan orang yang di bawah panggung, yang menurut lo, aduh nggak ganteng banget nih. Gitu. Gitu. Yang kurang ganteng adalah khususnya di skena underground kali ya. Lo datang hanya untuk satu musik sih, satu band gitu. Iya benar tuh. Iya kan, gue mau datang karena Raben gitu, terus tiba-tiba di sampingnya ada rapper-rapper lain, tiba-tiba yang lain juga nggak begitu rame gitu. Karena cuma mau nonton lu kan nggak adil juga gitu kan. Mereka juga kan punya kesempatan untuk ditonton sama fans lo juga gitu. Nah, itu nggak di lo doang band di punk juga banyak kayak gitu. Kayak gini ya, kadang-kadang banyak mereka datang untuk satu nama, terus datang maju ke depan pas nama itu selesai langsung pulang. Iya, jadinya itu ngerusak iklim rundown tau gak? Iya. Jadi gue mau main malam aja deh, gue mau main sore aja deh, karena masa kira-kira ramainya di jam segini nih. Kayak enggak lagi zaman 90-an gue manggung di Poster atau di mana, pagi juga rame-rame aja gitu kan. Nah, kayaknya zaman dulu tuh lebih mengapresiasi musik ya. Iya. Kayak misalkan lo datang untuk ngelihat Pandan Wangi, tapi abis Pandan Wangi lo lihat ada Hijau Daun, misalkan. Walaupun berbeda, tapi harusnya lo punya rasa apresiasi untuk melihat musik dulu
seperti apa. Tahu apa nggak tahu itu urusan nanti. Justru kalau ternyata lo nggak tahu dan lo bisa terhibur, lo bisa jadi menikmati musik itu. Betul. Sering kayak gitu sering. Apalagi sekarang ya nggak ngerti ya. Zaman sosial media jadi mereka ramein di sosmed, bandnya juga nggak manggungnya nggak sering, tiba-tiba jadi featuring, jadi artis gitu ya kan. Gak tahu juga lo siapa. Yang dicari datanya doang. Datanya aja udah. Oh rame nih viewersnya gitu ya. Aduh, bagus tuh kalau manggung. Kadang-kadang banyak tuh yang kayak gitu. Nah gue pengen tahu nih dari entah genre atau musik lo sendiri, yang menurut lo paling ganteng tuh siapa? Dari musik gue sendiri yang paling ganteng ya. Yang ganteng dari secara penampilan, jiwanya seorang superstar, atau pola pikirnya ganteng. Siapa? Lo boleh nanya gue juga loh. Kita ngobrol. Ini kalau misalnya ganteng tuh orang atau sosok atau sosok boleh, orang boleh, satu band full, gitu ya. Satu band full boleh. Gue Rancid sih. Rancid ganteng. Iya ganteng menurut gue. Di mana gantengnya? Karena dia konsisten gitu. Oke. Gitu kan. NoFX juga ganteng sih karena mereka ya udah konsisten aja, musik gue gini, label gue mau dibeli gue nggak mau, gue tetap ada di sini. Jadi lu mau sekaya apa atau berhasil apa gue juga bisa dengan kaki gue sendiri gitu. Sebenarnya gue nggak pernah siapa ya Raben ganteng gitu nggak sih. Jadi emang udah itu kayak pola pikir orang aja itu yang ganteng sih menurut gue. Bukan lebih bukan dari looknya enggak. Seperti seorang aktor Hollywood gitu enggak justru ya. Keren. Nah itu kan secara ideologinya ya, idealisme mereka yang walau jalan sendiri tetap gede gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat ganteng dalam arti harafiah di genre lo juga. Harafiah tuh maksudnya yang emang nih di foto dari angle mana aja masih keren. Orang nih. Oh ada. Gara-gara bajunya misalkan. Iya. Lu ada yang tahu Vicky Summerland nggak? Kayaknya gue tahu deh. Iya dia gitarisnya Jan Van Gunfu dulu. Oh iya kan. Terus Kill by Butterfly. Nah, itu ganteng tuh. Itu kayaknya lebih tua dari kita semua deh. Tapi mukanya nggak tua-tua gitu. Itu ganteng tuh. Itu juga gue ngelihat cara mereka berpenampilan. Iya. Berpenampilan jujur apa adanya. Tapi kalau nongkrong juga asik. Itu juga bikin ganteng. Iya. Ya? Bajunya dia tuh bukan baju bermerek mahal gitu, enggak loh. Baju lusuh gembel tapi ganteng man. Itu keren tuh. Itu tuh ganteng. Shout out buat Vicky dan siapa tadi? Iya, apa sih? Hah? Vicky sama siapa tadi? Vicky doang buat tadi. Oh Vicky. Iya. Vicky. Vicky ingat ya. Lo ganteng man. Ganteng man sampai sekarang udah menikah. Iya udah nikah masih ganteng aja. Gila. Maksudnya gini loh. Dia Highlander kayaknya deh dia. Pemikiran gini, kadang-kadang cowok juga berpikir kalau ngelihat laki-laki lain ganteng itu bukan karena muka, tapi kayak ada selera yang keren gitu. Lah, gue tuh ngeband juga bukan modal skill gitu, Ben. Oke. Modal tampang, Ben. Makanya jadi namanya Pandan Wangi. Gue main gitar biasa aja ya kan. Kalau kita ngomongin balik lagi nih, sebelum kita masuk ke musik kita agak ke fashion dulu. Oke. Yang lo lihat keren dari laki-laki, karena ada orang untuk sosok idola gitu. Ada orang yang lihat kalau lo udah pakai kemeja, pakai jas pasti keren. Anjing. Yeah. Kayaknya nggak semua orang gitu kan. Nah, kalau dari versi lo ada nggak? Wah. Gue tuh ngeliat orang ganteng kalau pakai kaos doang sama celana belel udah kelihatan ganteng. Nah, gimana caranya sesimpel itu? Bisa pembawaannya jadi ganteng. Iya, bawaannya aja tuh. Keren. Kayak Vicky itu tuh. Balik lagi Vicky. Benar. Nah, di luar musik sendiri, kegiatan lo apa? Gue sibuk di periklanan. Oke. Ya. Kerja kantornya. Iya. Selain manggung-manggung atau bikin lagu. Wow. Berarti musik ini sebagai sampingan atau hobi atau? Musik ini sebagai hobi dan pelengkap. Oke. Ya. Jadi sebenarnya gue bekerja di periklanan untuk mendukung musik gue, gitu. Jadi gue bisa menyampaikan apa yang mau gue sampaikan di musik, atau gue nggak bisa nyampein di musik, gue bisa sampaikan di iklan-iklan yang gue bikin, gitu. Nah, justru gue mau nanya di situ tuh, pengaruhnya musik lo terhadap pekerjaan lo itu ada ya? Relate? Ada. Seperti apa mungkin? Misalnya gini ya, gue pengen kayak ngedobrak gitu. Ada misalnya beberapa brand yang bukan dibilang jadul sih, cuman ya gitu-gitu aja lah dari lama gitu ya. Terus, nah
mungkin gue bisa menawarkan ke klien-klien gue gitu. Dengan lo bekerja sama dengan gue, mungkin gue bisa kasih suatu gebrakan baru gitu. Suatu perlawanan baru dengan kebiasaan lo yang lama-lama. Kalau misalnya lo cuman di TV doang, mungkin kita bisa main digital. Kalau lo di digital udah mentok, kita balik lagi ke TV tapi dengan cara yang baru gitu ya kan gitu. Ya. Nah, tapi ada yang berbeda nggak dari industri, kita ngomong periklanan nih sekarang, industri periklanan sekarang sama dulu nih semenjak digital. Wow. Beda. Bedanya apa? Beda pengertian orang-orang gitu ya. Banyak banget klien yang sih gue ketemu sama klien yang bilangnya gue mau bikin digital, ujung-ujungnya sosial media doang. Gitu. Ya padahal jadi kalau di industri periklanan tuh ada through the line gitu, ada 360 campaign gitu, ada ATL, BTL, digital gitu kan. Nah itu semua 360 untuk melengkapin lu tuh ketemu sama iklannya dia nih. Jadi dari 360 tuh maksudnya lu bangun tidur, kalau dulu ngeliatnya TV gitu ya kan, atau denger radio, nah itu lu disikat iklan. Pasti lu nonton TV disikat iklan lagi. Lu berangkat kantor denger radio disikat iklan lagi. Dengan iklan yang sama ya, si iklan A misalnya gitu. Pas di jalan macet ketemu billboard disikat iklan lagi. Makan siang sama teman-teman lo ngobrolin iklan yang tadi pagi lo dengerin, akhirnya teman-teman lo juga sebenarnya udah tahu gitu. Oh iklan yang ini ya, pas lo nyampe tempat makan lo ternyata ada SPG-nya tuh. SPG dengan produk yang sama, akhirnya nawarin nih gitu ya kan. Sampai lo balik ke rumah lo tawarin iklan, itu namanya 360 campaign gitu. Nah, bedanya yang dulu sama sekarang itu sisi 360 itu bisa dibawa ke digital. Jadi digital itu bukan cuma si sosial media doang gitu. Lebih luas lagi jatuhnya. Lebih luas lagi, melengkapi si ATL dan BTL inilah gitu. Nah, buat lo semua yang pengen belajar tentang periklanan dan digital, ini orang yang tepat nih karena dia juga bermusik. Nah, gue pengen tahu dari pengetahuan lo di dunia pekerjaan lo periklanan ini, pernah lo terapkan ke musik lo juga gak? Salah satunya adalah how to marketing kali, how to PR-ing bandnya gitu kali ya. Jadi kayak Pandan Wangi ini emang udah dibikin sedemikian rupa gitu, nggak cuman bikin band doang gitu. Ternyata wah ini bisa di-campaignin juga ya gitu kayak. Kenapa namanya Pandan Wangi? Karena gue mau ngerubah stigma orang-orang tentang pandangan orang terhadap anak punk. Kalau punk tuh begini jelek lah pokoknya gitu. Dengan adanya Pandan Wangi gue berharap Bu, Pak, tante, nenek gitu ya, punk tuh nggak semuanya kayak gitu loh, ada loh yang bagus juga gitu, dan mereka juga yang bau segala macam bukan aja jelek gitu, itu emang dirinya mereka aja gitu. Iya, pengertian dan caranya mereka gitu sendiri. Terus ya udah, ya campaignnya kecil-kecil kayak kemarin COVID kita bikin Indonesia Bangkit, maksudnya ngasih tahu gitu Indonesia tuh nggak bisa terpuruk doang gitu, jangan lo merampok bangsa sendiri gitu dengan lo pandemi kayak gini tapi lo menjual masker mahal, apalah mahal gitu, dijadiin lah campaign gitu. Nah misalkan lo sekarang udah lagi sibuk apa nih Pandan Wanginya sendiri? Pandan Wanginya lagi prepare album pertama. Album pertama karena bandnya sendiri dari 2019 ya. Iya lama ya 2019. Nah dari album pertama yang diproses ini, apa nih penerapan yang ingin lo lakukan supaya nanti dikenal mungkin berdasarkan skill periklanan yang lo punya. Iya, jadi kayaknya gue akan siapa tahu mungkin jadi tips nih buat yang lagi nonton. Oh, kalau band mungkin bisa gitu. Sebenarnya banyak hal ya, bisa lo ride momentum gitu kan. Kayak misalnya sekarang lagi rame apa nih gitu. Bukan berarti lo numpang tenar, enggak. Tapi lo bisa mengangkat isu yang ada gitu. Problemnya apa sekarang? Apakah ini bisa dijawab sama lagu-lagu lo? Gitu ya kan. Ketika ini bisa dijawab sama lagu lo, minimal lagu lo tuh bisa jadi penyemangat. Iya kan, nggak bisa ngerubah habit orang, tapi bisa menjadi penyemangat. Kalau ini lagu gue banget, gitu kan. Karena lagu ini lo bisa bangkit lagi, gitu kan. Bisa jadi ada orang buat ngelakuin sesuatu lagi. Wah ini gue banget nih. Ya udah deh, akhirnya gue mau ngelanjutin hidup lagi, gitu ya. Mau usaha lagi apa segala macam. Itu sebenarnya yang paling bener lo ngejual lagu gitu. Nah untuk kampanye paling gunain media yang ada aja kali ya, sosial media kah, atau lo bikin konser sendiri walaupun digital, it's okay gitu. Tapi emang visi misi lo akan album lo atau lagu lo jelas sih gitu. Jadi orang kerasa ini gue banget nih gitu. Nah, itu tuh buat lo yang lagi bermusik, lagi bereksperimen berkarya, mungkin itu juga. Gue sih terus terang ada di titik itu men. Gue lagi berkarya juga, cuma
akhirnya gue hanya membuat karya yang lagi gue hadapi. Misalkan gue lagi capek mabok nih, gue lagi malas mabok, gue bikin lagu judulnya Real Talk tentang gue capek lagi tiap kali nongkrong lo sediain mabok gitu, yang harus banget, kayaknya nggak harus tiap malam juga gitu. Betul. Kayak gue lagi kena di situ. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu, lo juga melihat kebebasan untuk berkarya atau melihat itu kayak jangan dilakukan? Sebenarnya ini kan karya yang paling bagus gitu, musisi-musisi gede gitu ya. Itu akan lebih laku, akan lebih kedengeran kalau itu jujur dibikinnya. Kayak misalnya gini, ada band ya dulu, band pop lah ibaratnya gitu. Dulu waktu dia belum married, bagus nih lagunya nih gitu ya. Pas mereka udah berkeluarga apa segala macam, ya kok jadi berkurang nih gitu. Karena mereka udah nggak bercinta-cinta lagi, udah nggak, pengalaman cintanya, mesra-mesranya tuh udah menurun. Mereka gitu. Udah dewasa gitu kan. Nah itulah yang dibilang, wah lu udah nggak jujur lagi nih, udah jadi bisnis banget nih bikinan-bikinan. Nah, kayak gitu tuh. Makanya harus jujur lah kalau bikin apapun. Mau lo kerja kayak bikin karya kayak ngelukis kayak nyanyi kayaknya ya itu sih. Ganteng banget. Poin pertama ya. Keren. Gitu. By the way ini Mas Ruben nih yang jual ayam itu masih? Bukan. Oh bukan ya. Onsu. Bukan lah. Lain lah. Baru mau nanya itu gimana sih, kenapa bisa ganti brand? Itu ada ininya tuh, ada ceritanya ya. Ada strategi. Ada strategi juga ya. Dari kedua belah pihak punya strategi yang akhirnya maju ke jadi gue bahas. Jadi viral gitu ya. Benar. Silakan cari sendiri kalau itu. Kita ngebahas yang berbeda di sini dan belajar ganteng. Kalau misalkan yang jelek menurut lo dari sifat anak cowok pada umumnya, yang jelek bohong men, berbohong. Berbohongnya yang seperti apa? Karena kan ada juga bohong yang istilahnya white lies. Bagus itu nggak bohong demi apa ya, kayak misalkan ceweknya nanya bajunya bagus nggak, terus si cowok biar berbohong cepet aja gitu ya. Bagus biar cepet aja, padahal nggak peduli gitu. Gue sih mikirnya ini kayak boys talk sama kode cowok kali ya. Mungkin kalau lu sama cewek lu ya boleh-boleh aja kali bohong buat kepentingan biar aman gitu ya. Cuman kayak misal lu kenapa lu telat lo? Kakek gue tadi jatuh di kamar mandi gitu. Malas kan. Padahal lu emang bangunnya kesiangan kayak gitu. Itu kayak mendingan lu jujur aja sih. Jangan dibiasain tuh. Jangan dibiasain, kasihan kakek lu jatuh berkali-kali gitu. Udah gitu kakek lo nggak apa-apa lagi. Itu malah bisa jadi kejadian tuh kalau bohongnya bawa-bawa orang malah gitu tuh. Doa gitu. Men. Itu bahaya men. Bohong-bohong kayak gitu tuh. Atau bohong yang ini juga bahaya tuh menurut gue, yang dikasih 10.000 beli bakwan, makan 3 ngakunya 1 tapi duitnya nggak ada kembalian. Padahal misalkan harga bawahnya goceng 1, terus dia beli cuma dapat 1 ceban, padahal 1 lagi lo simpan. Itu bohong-bohong. Itu hal kecil. Hal kecil. Dari hal kecil sampai besar. Wah itu itu gimana tuh kalau kayak gitu? Dalam itu kenakalan kayak. Benar. Nggak tahu gue tuh either bohong atau sotoy kali, itu gue juga sebel. Bohong, sotoy itu juga kan ada berbohongan dikit ya gitu. Sotoy itu udah nggak tahu deh gue. Tapi ada juga yang melakukan itu demi keuntungan. Banyak. Setuju nggak lo kalau itu tergantung situasi? Aduh. Karena antara nakal sama pinter kan. Iya. Dan dia mengakali dari hal kecil itu untuk bisa mendapatkan keuntungan. Tapi kalau di perusahaan dalam sistem besar kayaknya itu diperlukan gitu. Nah, gimana? Mungkin gini kali, kita ambil jalan tengahnya. Oke. Mungkin lo boleh kali ya bohong dikit, sotoy dikit boleh. Tapi lo harus bisa mengcover omongan lo. Lo udah pernah gini? Udah. Tapi abis itu lo harus belajar tuh. Either lo nyari dari Google kayak atau dari apa gitu. Tapi lo jadi kalau ditanya bener lo tahu gitu. Gak satu yang mulut doang gitu. Bener. Atau lo kan nge-rap gini. Iya gue tahu gue nge-rap. Abis itu gue tanya sama Raben. Padahal gue gak tahu nih men. Tapi gue bilang tahu. Lo kayak sotoy aja dulu untuk mampu atau mendapatkan projectnya misalkan. Tapi abis itu beneran lo harus cari tahu. Lo harus belajar. Kalau itu jatuhnya menurut gue jadi hustle ya, perjuangan ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Bohongnya tuh masih diakui. Betul. Dan kalau misalkan bertanggung jawab gitu bohong. Iya.
kebohongan lo bertanggung jawab atas kebohongan lo, atau kebohongan lo itu bisa lo pertanggungjawabkan. Iya, bukan. Sama aja ya bener. Kebohongannya itu bisa lo buktikan. Iya. Buktikan dalam arti kayak lo berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lo mau, tanpa merugikan orang lain. Kalau itu harus bohong nggak apa-apa deh. Ya kalau merugikan, nah itu udah lain hal tuh menurut gue tuh. Iya bener, udah nggak keren tuh, udah nggak ganteng tuh. Sesuatu yang tidak merugikan orang lain aja intinya. Termasuk merugikan diri sendiri ya. Betul. Yang paling parah itu merugikan diri sendiri, itu udah paling parah tuh. Itu udah paling bodoh tuh. Bodoh banget tuh. Udah nggak ganteng, bodoh lagi, bohong lagi. gitu. Kalau kita ngomongin, gue nih cowok nih soalnya nih, sayang kalau nggak ngomongin cewek. Boleh nge-vape? Boleh. Oh iya. Boleh. Lo belum dapat Gincu ya? Lipstick? Iya. Enggak, ini mereknya Gincu. Oh itu Gincu. Oh iya. Gincu. Ada 3 rasa. Oh cakep nih. Nanti abis ini kita kasih. Wah. Acil nih harusnya nih yang ngasih nih. Acil, iya kan? Nah, kita ngomongin cewek nih. Ya, menurut lo cewek sensitif. yang paling yang paling sesuai dengan istilah bidadari. Aduh, gawat. Bidadari ya? Aduh, bidadari itu terlalu tinggi sih menurut gue. Jadi cantik atau gimana nih? Yang apa sih seini lo aja. Setingginya pokoknya gitu ya. Sepenalaran lo bidadari tuh kayak gini. Dari segala hal. Luar negeri, Peggy Go. Ya. Wah. Dalam negeri, Ntar lu kenapa Peggy Go men? Dia kan DJ. Iya. Terus tatoan dan segala macam. Iya. Apa yang menarik tuh dari seorang Peggy Go? Dia keren man. Oke. Terus dia dari Korea terus main di luar negaranya gitu ya. Mau di Indonesia kemarin terakhir di Bali juga itu keren aja udah gitu. Dia nggak peduli crowd atau gimana. Dia kayak bonding sama semua orang. Semuanya gitu. Tuh ya oke sih. Itu bikin cantik tuh. Itu bikin cantik tuh. Itu dia nggak, ya dia pakai sih emang brand-brand mahal itu sih. Tapi itu malah jadi bikin ditambah cantik, ngerti gak? Bukan jadi lo jadi pamer itu. No. Jadinya gitu tuh. Itu bisa dibilang Peggy Go ganteng juga di situ. Ganteng banget. Ganteng versi cewek tuh ganteng. Yang punya selera, punya karakter, betul. Tapi juga nggak sombong atau ribet ketemu orang itu tuh. Iya. Peggy Go. Ganteng, belagu, ya banyak man. Iya kan. Iya. Ada porsinya. Iya. Ganteng belok, ganteng tomboy banyak. Oh iya. benar. Gitu. Itu kalau dari luar negeri, kalau dari Indonesia? Aduh. Yang lo kenal juga boleh, yang nggak kenal boleh. Dian Sastro kali ya. Yang humble-nya kelihatan gitu-gitu juga ya. Iya dia mukanya soalnya lokal banget kan. Jadi cantik, pinter, ramah gitu ya. Ya I like sih. Setuju. Iya. Perwakilan lokal banget tuh, cantik. Tapi lo pernah punya mantan yang jelek dalam arti sifat gitu nggak? Punya mantan. Dirugikan oleh pasangan. Yang lo paling keselin, nggak usah kita sebut namanya. Iya sering. Seperti apa pengalamannya? Sebenarnya kayak mungkin itu biasa aja kali buat cewek ya. Kayak arguing gitu kan, biasa kan. Kalau menurut dia A, kita harus A. Terus banyak cewek yang bilang katanya, cowok lu tuh harus berubah buat gue. No. Kalau menurut gue cowok tuh jangan dirubah, tapi disuruh ngerti gitu. Karena lu gak bakal bisa ngerubah cowok sih menurut gua. Ganteng tuh. Terus. Lu gak bisa ngerubah cowok, tapi lu bisa bikin cowok ngerti apa mau lo. Oh iya benar. Way in-nya ya lu pikirin caranya gitu. Tapi kalau lu kamu berubah ya buat aku ya, kamu gini ya, kamu gitu ya, lu gak bisa ngatur-ngatur cowok. Tapi aku suka cowok tuh kerja dari jam 8 sampai jam 6 sore harus pulang. Iya, aku tuh suka cowok yang 24 jam buat aku. Ya pacaran aja sama CCTV kali ya. Sekalian masuk TV maksud gua. Iya benar. Gitu. Wah, iya benar. Ada juga cewek kayak gitu. Banyak. Padahal mereka bilang beberapa, nggak semua. Iya. Waktu itu pengalaman gue juga ada kayak gitu. Pengalaman gue juga ada di mana akhirnya diposisikan kalau laki-laki yang egois. Iya. Jadi waktu itu kasusnya kamu egois. Oh ya saya. Kok gue egois. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah diikuti, gue telusuri, yang egois sebenarnya dia. Iya. Ada juga pengertian seperti itu. Iya. Itu gue nggak tahu tuh gimana tuh. Karena sebenarnya nggak tahu ya, ini gue belajar dari banyak orang kali ya. Jadi kayak
even bapak ibu kita, itu mereka kalau gini, aku mau putus sama kamu, why? Karena kita nggak cocok. Gila men, nggak ada manusia yang cocok di dunia ini. Benar. Setuju. Kan? Setuju. Ada orang ngerti dan mengalah. Mungkin orang tua kita gitu, bapak ibu kita juga, mungkin mereka juga ngerasa nggak cocok. Tapi mereka memahami salah satu. Bapak lo emang begitu. Ibu lo emang begitu, gitu kan. Jadi intinya hubungan yang lama adalah saling pengertian sih. Iya benar. Iya kan, lo sukanya apa, gue sukanya apa. Kalau yang dibilang ego kan ada satu orang yang nggak mau ngalah nih. Iya. Makanya ngadu nih di tengah-tengah nih, itu sih gitu. Itu yang akhirnya bikin runyam sendiri, terus bikin lo jadi depresi sendiri, terus kebawa-bawa sama keluarga, atau udah paling panjang. Sama ada kata-kata yang baru tuh. Apa tuh? Sensi sama lebay. Gue benci banget sama kata-kata itu tuh. Lo sensi banget sih, lo lebay banget deh. Iya, padahal itu kan lo ngerasa nggak cocok sama gue. Ya emang itu gue, tapi gue bukan sensi, ngerti gak sih? Iya. Karena ada kata-kata itu lo jadi kayak buruk aja di mata orang gitu. Lo sensian orangnya gitu. Iya kan? Kalau nggak ada kata-kata itu kayak kita jangan gitu, Raben nggak suka orangnya kayak gitu. Iya. Kan? Dimengerti jadinya. Dimengerti, karena ada kata-kata itu lo jadi buruk men. Karena ada istilahnya, lo akhirnya terpatok di sebuah pengertian. Iya, Raben orangnya sensi. Dia cancer banget sih, sensi. Gila, ada zodiak nih. Kadang-kadang udah sampai segitu ya. Iya. Lebay lo gitu. Aku lebay, baper. Iya, itu tuh kata-kata yang baper istilah lo bukan masalah baper. Iya. Cuma ya lo harus tahu kalau gue nggak suka. Gitu. Kan ada do and don'ts kan, lo ketemu orang kan. Gitu. Iya. Pengertian kan sifatnya kan. Benar. Bukan baper men. Kalau baper tuh kayak anjing baper nih, kata-kata apa sih nih, kenapa harus dibilang baper? Iya. Tapi itu gue tuh ngomongin gue tuh nggak suka. Bukan gue baper, bukan. Dan gue mengekspresikan jujur dengan diri gue sendiri paling tidak kalau gue nggak suka atau gimana. Nggak bisa lo tentuin itu lebay, itu sensi, daripada gue ngertiin lo karena gue kepaksa. Itu lebih aneh lagi men. Berarti lo yang bodoh nggak mau mengerti gue. Bisa kita gituin harusnya. Iya. Lo gituin teman-teman lo yang rese men. Itu lo bisa lo gituin. Iya, baper tuh apa sih kata-katanya? Gak ada di kamus juga. Bener. Ada aja orang bikin ya. Iya. Kita langsung pengen tahu nih, buat seorang Nganga sendiri, ini orang pasti banyak yang masih nanya nih. Walaupun gue udah tahu, mereka akan tetap nanya, kenapa Nganga? Iya, jadi nih katanya nih. Ini gak boleh ngomong jorok. Gak apa-apa lah. Gak apa ya. Tinggal diedit sama yang dia lurus ya. Kalau katanya nih, gue tuh kalau buka celana, cewek-cewek itu kebanyakan suka nganga gitu ngeliatin yang di bawah gitu. Gak tahu kekecilan, gak tahu kegedean. Gak. Jadi dulu tuh gue kuliah di daerah Pancoran gitu. Terus gue tuh apa namanya ya? Ya di kena mob lah sama senior gitu. Karena ngerokok gitu kan, harusnya nggak boleh ngerokok lah zaman ospek gitu. Ada gue ngerokok muter-muter gitu. Akhirnya gue dipanggil deh, nih brengsek nih orang nih gitu. Mulai sekarang selama setahun lo manggil dia Nganga ya gitu. Panggil lah Mas Nganga gitu. And stuck there. And stuck di nama itu. Kalau gitu sekarang gue pengen tahu nih. 3 hal yang bikin seseorang ganteng, apa aja? 3 hal yang bikin orang ganteng. Yang pertama mungkin dari fashion boleh, dari pola pikir boleh, dari cara olahraganya, dari mana aja. Attitude sama personality sama? Beda? Kayaknya beda deh. Ya udah, attitude, personality sama ideologi. Attitude-nya gimana yang dianggap ganteng? Attitude yang dianggap ganteng adalah lo mendengarkan orang kali ya, terus lo nggak yang sombong, nggak yang belagu gitu. Lo lebih, bukannya nggak boleh belagu ya, cuman down to earth kali ya, mesti merangkul lah ibaratnya gitu. Personality lo kayaknya jadi orang tuh harus baik ke semua orang gitu. Terus thinking ya pokoknya pola pikir harus lebih positif ke semua orang. Itu dia gitu. Sesimpel itu loh. Sesimpel itu loh. Kalau misalkan ada orang pengen nyari tahu Pandan Wangi kemana? Iya, Pandan Wangi ada di Instagram. Alamatnya adalah @official_thepandanwangi. Di YouTube? Gitu. Di YouTube sama official The Pandan Wangi. Udah ada lagu-lagu ini baru? Udah ada lagu-lagu baru kemarin. Gitu baru kemarin. Ada. Dalam waktu dekat apa nih yang akan dikerjain oleh Pandan Wangi juga? Dalam waktu dekat kita mau bikin album aja dulu. Album? Iya album. Karena kita ngejarin album gak kelar-kelar. Soalnya kita keluarinnya single. Kapan kita
Lo nggak mau pacaran, bikin sesuatu. si gaul mulu, dikira badminton. Lo nggak ada niat ini apa bikin gimmick gitu biar lagu lo naik atau bikin nyari sensasi gitu? Gila. Itu kan rame tuh sama semua musisi bikin kayak gitu. Iya. Nah, justru kita jangan mainstream gitu. Oke. Iya kan? Karena apa ya? Balik lagi kalau misalnya lo pakai gimmick atau mainstream gitu, jadinya lo band gimmick. Oh iya benar. Iya kan gitu. Benar. Kalau lu nggak ada gimmick, ini kayak ngomongin numbers aja misalnya diskon 10% gitu. Besok-besok kompetitor bikin 20% selesai gitu. Iya. Iya kan, kalau gimmicknya selesai, hype selesai juga band gitu sih. Benar. Iya. Itu jadi orang akan jadi menunggu bagian itunya. Menunggu jadi gimmick aja. Lupa gitu. Dengan hal yang lo kerjain sebenarnya. Iya banyak sih, maksudnya banyak yang berhasil juga sih dari gimmick itu sih. Banyak. Kalau sama teman-teman yang kebanyakan gimmick gimana? Bro, lu nggak bosan apa bro? Gimmick mulu. Teman-teman kebanyakan gimmick dengan alasan-alasannya gitu. Gak apa, mungkin menurut mereka kan itu benar kali ya. It's okay. Masing-masing mungkin punya caranya kali ya. Rezekinya mereka di gimmick. Oke. Ya kan. Ini kayak lo nyoba nelfon ke kuis jari-jari zaman dulu nggak pernah masuk tapi banyak yang masuk kan rezeki ya. Iya benar. Mereka masuk tuh pakai gimmick. Nah, gue udah pakai gimmick. Gue gimmick apa ya Ben? Homo gitu atau apa ya? Jangan kan? Atau apa? Terlalu bohong jadinya. Terlalu bohong ya. Oke. Atau gimmick apa ya? Gue pacaran sama Peggy gue gitu. Ya iyalah. Oh iya kan? Lo ini gimmick yang paling rame tuh ini apa? Ngaku-ngaku pernah ke luar negeri. Aja enggak. Punya ini. No, itu kan gimmick juga tuh. Ngaku-ngaku doang. Enggak. Punya mobil ini. Gue sesimpel gue pengen mereka dengerin dan merasa ini mereka banget lagu gue. Udah gitu dong. Oke. Nggak yang pengen wah gue diundang. Pengen sih main di Warped Tour kayak Superman is Dead gitu pengen. Cuman ya yang bisa dicapai aja dulu ya. Keren. Iya. Realistis gitu. Iya, realistis aja jadi orang. Realistis. Keren. Kalau lu nggak mampu ya usaha tapi jangan stres gitu. Jangan pernah meletakkan kepercayaan kepada manusia. Wah. Iya kan? Karena kalau lu sakit hati 100%. Ganteng banget. gitu. Itu menjadi tagline penting kita di episode kali ini. Terima kasih Nganga Pandanwangi, sukses terus buat semuanya. Sama-sama Raben. Sampai di sini dulu untuk belajar ganteng, bukan cuma fisik tapi selera. Cabut lo, sampai ketemu di episode berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe, komen ya lo udah tau lah semua yang perlu dilakukan untuk Indobrew TV. Signing out, sampai jumpa. Salam Garpu Somai. Oh Garpu Somai, metal kecil.